Shalom, selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali kita dalam Renungan Harian Firman Tuhan edisi hari Sabtu tanggal 11 Juni. Sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, saat ini Tuhan kami kembali dipersatukan untuk memiliki waktu dan kesempatan sama-sama merenungkan firman-Mu. Hadirlah Engkau dengan Roh Kudus-Mu untuk menolong kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita pada malam hari ini telah ditentukan, yaitu di dalam Injil Lukas pasal yang ke-2 ayat yang ke-41 sampai yang ke-52, yang mana mengambil sebuah tema Yesus sebagai pernyataan sempurna tentang wujud Allah. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, Yesus adalah gambar yang kelihatan dan nyata dari Allah yang tidak kelihatan. Dia adalah pernyataan sempurna tentang wujud dan rupa Allah. Injil Lukas menggambarkan Yesus sebagai suatu kehidupan yang sempurna yang dijalani sesuai dengan rencana Allah. Sebagai anak, ia taat kepada orang tuanya. Sebagai jalan, Yesus adalah jalan kita kepada Bapa. Sebagai kebenaran, Dia adalah realitas dari semua janji Allah. Sebagai hidup, Dia menyatukan hidup ilahinya kepada hidup kita. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, Allah benar-benar hadir melewati diri Yesus Kristus. Meskipun Yesus Kristus mengenal Bapanya yang sejati, namun Yesus tidak menolak orang tuanya di bumi. Bahkan ia memilih taat, memilih ikut pulang saat ia membuat kedua orang tuanya cemas dan takut ketika ia tidak kembali bersama rombongan dari Yerusalem. Sebagai orang tua, tentunya Yusuf dan Maria berusaha untuk menjadi orang tua yang terbaik. Lebih-lebih ketika mereka tahu bahwa Yesus adalah anugerah untuk hidup mereka. Sudah pasti mereka ingin memberikan rasa aman, bahkan melindungi dengan cara apapun. Namun Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, satu hal yang tidak disadari oleh atau tidak dimengerti oleh Yusuf dan Maria, bahwa tentang Yesus yang sesungguhnya, yang berasal dari Allah, dan sudah waktunya ia menyatakan diri kepada dunia. Ketika ia bertanya jawab dengan orang-orang ahli Taurat di Bait Suci, jelas di situ nampak bagaimana ia mampu membuat para pemimpin-pemimpin agama itu terkagum-kagum dengan jawabannya. Dan yang selanjutnya juga, Yusuf dan Maria tidak mengerti bahwa saat itu Yesus sudah berumur 12 tahun, sudah dianggap dewasa. Dan saat mereka kehilangan atau tidak menemukan dia di rombongan, ia bukan seorang anak yang sengaja meninggalkan diri atau
terlibat melakukan hal-hal yang tidak baik, tetapi ia dikatakan bahwa harus berada di rumah Bapa. Tetapi walaupun demikian, dalam ketidakmengertian Yesus memahami itu, ia akhirnya memilih taat dan mengikuti kedua orang tuanya. Nah, jadi Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, keteladanan Yesus yang meskipun sebagai anak Allah, tetapi ia menaati orang tuanya dan hidup di bawah asuhan mereka sampai kepada masa waktu yang ditentukan baginya. Dan ini juga menjadi pembelajaran atau teladan bagi kita. Jika Yesus saja sebagai anak Allah mau menaati orang tuanya, lebih kita sebagai juga orang-orang percaya yang juga anak-anak Allah, tentunya kita lebih menghormati semua anggota keluarga kita, menaatinya dan melakukan apa yang menjadi teladan Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, banyak hal yang telah menjadi contoh atau dicontohi, diteladani oleh Yesus kepada kita. Biarlah kita semua boleh melihat itu dan mau melakukannya sebagaimana iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas firman-Mu yang sudah kami dengar bersama-sama. Materaikanlah itu di dalam hati kami. Dan kami bersyukur, berterima kasih atas penyertaan-Mu dalam hidup kami, baik berkat, pemeliharaan dan perlindungan yang senantiasa Tuhan berikan kepada kami. Biarlah semua itu membuat kami semakin memahami, semakin dewasa dalam iman, dalam ketulusan hati kami untuk selalu mengikuti, meladani apa yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Terima kasih untuk setiap kesehatan, kekuatan, dan napas kehidupan. Terima kasih untuk berkat-Mu melewati pekerjaan kami. Terima kasih untuk keluarga kami, suami, istri, anak-anak kami, dan sanak saudara kami yang Tuhan boleh berikan kepada kami. Terima kasih, semuanya itu kami ucapkan dalam doa syukur, penyerahan, dan pengharapan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.